Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai contoh soal fluida statis, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai hukum Archimedes. Nah, tegangan permukaan, kapilaritas, dan juga viskositas. Baiklah, untuk kali ini kita akan bahas sedikit mengenai contoh soal dari masing-masing materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, nanti contoh soalnya kalian catat dulu dalam bentuk PDF. Setelah itu kalian melihat video kali ini untuk melihat bagaimana cara mengerjakan soal-soal dari fluida statis. Nah, yang pertama saya akan bacakan untuk contoh soal yang pertama. Sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, jadi di sini ada cairan ya. Nah, terus ada balok masuk ke dalam suatu cairan tersebut ya, atau tercelup. Nah, di mana bagian yang tercelupnya di sini nilainya adalah 0,8 dari volume benda. Nah, jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, berarti untuk yang pertama ini, benda yang tercelup berkaitan dengan konsep dari hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes itu membahas mengenai benda yang tercelup atau keseluruhan terhadap suatu fluida yang memiliki gaya angkat sebesar berat benda itu sendiri. Nah, persamaan dari hukum Archimedes kemarin saya bagikan bahwa berat benda ya itu nilainya sama dengan gaya angkat air, W sama dengan FA, seperti ini. Nah, di mana persamaan W itu kan berat dari massa dikali gravitasi, dan gaya angkat air itu dari massa jenis fluida, gravitasi, dan volume fluidanya. Nah, karena kita sedang bahas mengenai benda cair, sehingga kita rubah massa benda itu jadi Rho sama dengan M per V. Ini. Jadi kalau M sama dengan Rho dikali V. Rho benda, volume benda, gravitasi, massa jenis fluida, gravitasi, volume fluida. Nah, di sini gravitasinya kita hilangkan saja. Yang ditanyakan itu adalah berapakah massa jenis benda tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah Rho bendanya ya. Ditanyakan Rho bendanya itu berapa. Oke, nah jadi tinggal kita masukkan persamaannya ya. Di sini berarti Rho benda dikali volume benda sama dengan massa jenis fluida. Berarti di situ nilainya untuk massa jenis dari fluidanya sendiri itu memiliki massa jenis 0,75 ya. Nah, berarti massa jenis fluidanya 0,75, satuannya adalah gram per cm kubik. Nah, berarti massa jenis fluidanya 0,75. Terus volume fluidanya kita lihat dari benda yang tercelup ya. Benda yang tercelup di sini adalah 0,8 ya. Yang tercelup berarti sama dengan kayak volume fluidanya gitu ya. Nah, berarti 0,8 dari volume benda. Nah, volume fluida itu sama dengan volume benda yang tercelup gitu ya. Nah, di sini volume benda kita hilangkan, berarti massa jenis benda itu sama dengan perkalian antara 0,75 dikali 0,85. Nah, totalnya semuanya adalah 0,6 gram per cm kubik. Nah, sehingga massa jenis benda yang bekerja pada benda tersebut nilainya adalah 0,6 gram per cm kubik. Baiklah, kita masuk contoh soal yang kedua ya. Untuk contoh soal yang kedua, saya bacakan dulu soalnya. Sebuah benda berbentuk balok berada pada bejana yang berisikan air dan minyak. Jadi di dalam wadahnya itu berisi air dan minyak. Jadi bagian bawah di sini ada air, bagian atasnya adalah minyaknya. Seperti ini ya. Nah, di mana 50% dari volume balok tersebut berada di dalam air. Nah, berarti ini 50%-nya di dalam air baloknya, sedangkan 30%-nya berada di dalam minyak. Nah, berarti di dalam minyak itu nilainya adalah 30%. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi.
Jadi di sini yang ditanyakan adalah tentukan massa jenis balok tersebut jika diketahui massa jenis airnya 1 gram, diketahui rho air atau rho fluidanya 1 gram per centimeter kubik. Terus massa jenis minyaknya berarti rho minyaknya di sini adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, contoh soal yang kedua masih berkaitan dengan hukum Archimedes, yaitu berkaitan dengan benda yang tercelup ya. Nah, jadi kalau misalkan Ibu gambarkan, nah di sini untuk bendanya sendiri itu kan tercelup pada minyak dan juga air kan. Nah, jadi berat bendanya, W bendanya ini terdorong oleh gaya ke atas oleh air dan terdorong oleh gaya ke atas oleh minyak, begitu ya kalau digambarkan secara ilmiah ya. Oke, nah terus bagaimana kita mau mencari massa jenis apa tadi ya yang ditanyakan, massa jenis baloknya atau massa jenis bendanya? Nah, kita menggunakan prinsip juga dari hukum Archimedes ya kan. Nah, di mana W berat benda itu sama dengan gaya angkat ya atau gaya ke atas oleh fluidanya. Di sini untuk jenis bendanya berarti langsung ya, rho benda, volume benda dan gravitasi. Gaya angkatnya karena ada dua jenis fluida berarti nanti F air ditambah F minyak. Nah, ada dua ya. Nah, berarti di sini kalau saya jabarkan lagi ya kan. Nah, ini berarti massa jenis benda, volume benda, gravitasi. F air berarti rho air, volume benda yang tercelup di air, gravitasi, massa jenis minyak, volume benda yang tercelup di minyak, dan gravitasi. Nah, ini gravitasi kita hilangkan. Lalu di sini tinggal kita masukkan nilainya ya. Untuk nilai massa jenis dari bendanya dikali volume benda. Massa jenis air itu kan nilainya 1. Volume benda yang tercelup di air itu tadi 50%. Nah, jadi 0,5 terus ditambah massa jenis minyaknya adalah 0,8. Oke, sorry di sini dikalikan dengan volume benda ya. Nah, jangan lupa karena masih bagian dari volume bendanya. Nah, 0,8 dikali volume benda yang tercelup di minyaknya adalah 0,3 dari volume benda, seperti itu ya. Nah, ini nanti volume bendanya itu nanti bisa kita hilangkan ya kan, karena sama-sama punya volume benda. Berarti massa jenis benda sama dengan ini kali sana ya. 0,5 ditambah 0,8 dikali dengan 0,3 ya. Berarti 8324 ya. Berarti 0,24. Nah, kalau dijumlah berarti 0,74 gram per centimeter kubik. Nah, begitu cara mencari massa jenis benda apabila ada dua jenis zat cair yang berbeda. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Saya bacakan untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini air berada dalam sebuah pipa kapiler dengan sudut kontak sebesar theta. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini, nanti di PDF lebih jelas ya. Nah, di sini ada ketinggian airnya. Nah, hanya ini sudut kontaknya. Jika jari-jari pipa kapiler, berarti diketahui jari-jari itu R, nilainya adalah 0,8 mm begitu ya. Terus tegangan permukaan airnya berarti gamma ya. Nah, ini kalau milimeter dirubah dulu jadi meter, itu senilai 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter begitu ya. Terus di sini tadi gammanya atau tegangan permukaan airnya nilainya adalah 0,072 Newton per meter seperti itu. Lalu di sini ada nilai sudut kontaknya atau cos tetanya ya. Cos tetanya bernilai 0,55 seperti itu. Tentukan ketinggian air dalam pipa kapiler apabila gravitasinya nilainya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanyakan adalah hanya. Kita bisa pakai persamaan untuk gejala kapilaritas ya. Jadi persamaan gejala kapilaritas itu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho dikali G dikali dengan jari
jari. Nah, kita masukkan saja semua persamaan yang ada ya. H sama dengan 2 dikali dengan gamanya 0,072. Cos tetanya di sini nilainya adalah 0,55 ya. 0,55 per massa jenis airnya 1000, gravitasi 10, jari-jarinya 0,8 dikali 10 min 3. Nah, kita hitung semuanya sehingga diperoleh di bagian atas hasilnya adalah 0,0792 per bagian bawahnya itu nilainya adalah 8. Berarti kalau dibagi sama dengan H nilainya adalah 0,0009 ya. 1 2 3. Oh, sorry. Nah, di sininya. Nah, 9-nya seperti ini. Atau kalau dirubah jadi, ini kalau meter ya satuannya ya. Kalau jadikan milimeter, itu nanti satuannya atau hasilnya jadi 9,9 milimeter. Nah, begitu cara mencari ketinggian pada pipa kapilaritas. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Berkaitan, contoh soal keempat itu berkaitan dengan viskositas. Saya bacakan soalnya. Sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm, berarti diketahui jari-jari itu lambangnya R, 0,5 cm. Kalau dirubah jadi meter itu sama dengan 5 kali 10 pangkat cm 2 ya, berarti min 3 meter. Nah, begitu. Terus jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas, berarti koefisien viskositas lambangnya seperti ini ya. Itu nilainya 110 kali 10 pangkat min 3. 110 kali 10 pangkat min 3, satuannya Newton sekon per meter persegi. Setelah itu, tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Kecepatannya 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah gaya stokesnya. Nah, Fs-nya itu berapa nilainya? Nah, bagaimana cara kita mencari gaya stokes? Benda yang bergerak dalam fluida akan mengalami suatu gesekan. Besar gesekan yang terjadi jika benda bentuknya itu adalah bola. Nah, apabila dirumuskan sebagai berikut. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Untuk mencari gaya stokes, kita bisa menggunakan persamaan berikut ya. Jadi kemarin kita juga sudah mencari bagaimana cara jaraknya ya, bola jatuh ke dalam suatu cairan yang kental. Kalau gaya stokes bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu 6 dikali pi dikali jari-jari dikalikan koefisien viskositas dikalikan dengan kecepatan. Nah, sehingga untuk gaya stokes bisa kita langsung masukkan 6. Nilai pi-nya di sini adalah tetap masih pi saja ya. Nah, terus jari-jarinya adalah 5 dikali 10 min 3. Lalu di situ ada gaya ininya ya, berarti apa yang namanya? Koefisien viskositasnya nilainya 110 dikali 10 min 3 dikali kecepatannya adalah 5. Berarti nanti gaya stokesnya setelah dihitung semuanya dikalikan jumlahnya adalah 165, berarti nolnya itu 2. Nah, pi dikali 10 min 3 berarti min 6. Nah, atau kalau misalkan disederhanakan jadi 1,65 pi dikali 10 pangkat min 2 Newton. Nah, begitu cara untuk gaya stokes. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian dicatat dengan baik contoh soalnya dan dipelajari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.